Kanal Inspirasi RRI Makassar. Ya, pendengar, di sesi pengaruh utama gender hari ini kita akan ngobrol tentang strategi adaptasi dan resiliensi pengusaha di era new normal ya. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi sudah bergeser pada endemik dan saat ini kita sedang berusaha untuk menyesuaikan diri. Ada beberapa aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti dulunya pada masa pandemi itu harus pakai masker, sekarang boleh buka masker ya. Dan masih ada lagi beberapa hal yang lainnya. Tapi seperti apa strategi adaptasi dan juga resiliensi pengusaha di era new normal ini, kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Tali SPSI MM yang merupakan Ketua DPC IWAPI Makassar, WKU 1 DPD IWAPI Sulsel dan Direktris dari LP3 Soraya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, Ibu Dewi, kalau kita lihat judul kita hari ini memang agak menegangkan gitu ya. Tapi kita coba bawa ini sebagai dalam sebuah obrolan, dan kalau menilik dari judul ini, strategi adaptasi dan juga resiliensi pengusaha di era saya nggak mau bilang new normal sih, mau era pandemi ini ya. Era endemik ini setelah pandemi kemarin, itu kira-kira apa saja yang harus menjadi perhatian? Karena pada saat pandemi semua orang tahu hampir bisa dikatakan 50% usaha itu tiarap semua ya. Hotel-hotel, bahkan ada beberapa hotel di Makassar sekarang yang sampai saat ini belum buka. Nah, ini tentunya perlu strategi khusus ini untuk kembali membangkitkan itu semua. Jadi strategi khusus itu kita kembali lagi kepada pemilik pengusaha dan bagaimana dia mempunyai motivasi, kemudian sebagai motivator di dalam membina karyawannya, karena kita melihat sekarang kan banyak ya, banyak bahkan kita punya usaha sendiri kan terdampak ya. Tetapi kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Jangan kita larut dengan keadaan seperti itu, tapi kita harus mempunyai cara bagaimana ya, cara agar kita bisa berkembang sehingga kita survive. Dan caranya itu tentu kita melihat apa yang perlu kita utamakan, prioritaskan. Jadi belanja apa yang prioritas kita harus, yang biasanya mungkin seorang pengusaha yang tadinya mau beli ini dan itu bisa, tapi dalam new normal seperti ini tentu kita sebagai pengusaha harus melihat dulu apa yang paling urgent, itulah yang kita belanjakan. Jadi kita harus melihat sedemikian rupa sehingga kita bisa survive seperti itu. Jadi ini meletakkan skala prioritas atau yang urgent ini pada posisi awal ya. Betul. Tidak semua orang pandai melihat bahwa ini penting loh saat ini. Ini biasanya terkacaukan atau terkecoh dengan hal-hal lain. Nah, ini supaya bisa fokus memberikan penilaian bahwa hal inilah yang penting, yang ini bisa ditunda. Itu kira-kira bagaimana caranya nih? Jadi sebenarnya sebelum kita memulai usaha, karena banyak orang yang mempunyai usaha tapi ikut-ikutan, ya. Dan kalau kita punya usaha, seharusnya dari titik nol sampai berkembangnya itu kita harus memang punya talenta di situ. Memang kita mengenali betul-betul apa yang kita ingin lakukan. Kemudian kita analisis SWOT. Bagaimana keuntungan kalau saya membuat usaha ini, kemudian di mana titik kelemahnya, di mana peluang saya, kemudian di mana ancaman saya. Pada saat saya membuka itu kan pasti semua ada ya, tetapi kita melihat dulu peluang. Peluang itu tentu kita harus memiliki jiwa entrepreneurship ya. Setelah itu kita harus dari A sampai Z itu harus kita ketahui produk yang kita akan lakukan. Karena banyak orang yang menitipkan kepada orang-orang yang yang memang talentnya di situ. Seperti restoran, bukan dirinya sendiri yang punya. Nah, saya mengambil contoh.
Saya dulu berbagai macam. Saya punya usaha, saya pernah punya butik, saya pernah dagang kristal bohemia, tetapi semua itu tidak berlanjut dengan lama karena saya kan cuma ikut-ikutan, cuman kena pengaruh teman yang mensupport, dan saya punya modal, punya link, punya kesempatan akhirnya tapi saya tidak melihat ancaman itu bagaimana. Nah, akhirnya stuck di situ. Nah, mulailah saya tahun 1998 itu saya berangkat ke Jakarta untuk mendalami ilmu tentang personality development. Jadi saya ngambilnya di John Robert Power. Awalnya sih buat diri saya, karena saya mau bagaimana adaptasi interaksi sosial saya itu lebih bagus sama dengan teman-teman saya pada saat itu saya mengambil bisnis bohemia, dan teman-teman saya itu senang saya melihatnya. Tetapi begitu, karena saya memang basically-nya itu adalah dosen ya. Akhirnya saya Sejak kapan menjadi dosen, Bu? Saya 1987 sudah jadi dosen Koperti seperti itu. Jadi ya udah lama, udah berapa puluh tahun, bahkan lebih tua dosen saya jadi dosen daripada anak saya. Jadi seperti itu. Jadi 1987 jadi dosen, 1998 memutuskan untuk ke John Robert Powers di Jakarta. Iya, seperti itu. Akhirnya saya membukanya itu tahun 1999. 1999. Ya. Dan saya di situ awalnya sih saya betul-betul saya belajar, karena saya pikir jadi awalnya itu semua dari Jakarta saya kirim ke Makassar untuk mengajar, karena materi-materi yang diberikan untuk personality development itu untuk di Makassar itu belum ada ya. Jadi cuman saya sendiri akhirnya saya belajar. Akhirnya saya memutuskan lagi ngambil lagi S2 saya untuk SDM, dan saya ambil lagi S1 saya psikolog, yang tadinya saya sudah selesai S1 sastra Inggris di Unhas. Akhirnya disitulah saya belajar, karena saya takutnya one day orang-orang ini tidak bisa lagi mengajar, sehingga otomatis perusahaan saya akan tutup, sekolah saya akan tutup. Jadi setelah saya belajar itu hampir tiap bulan saya ke Jakarta untuk belajar mengisi. Akhirnya alhamdulillah sekarang semua materi misalnya tidak ada yang bisa menghandle, itu langsung saya yang ambilnya. Itulah yang saya katakan, kalau kita punya usaha harus kita tahu dari A sampai Z. Sehingga pada saat tidak ada pegawai atau tidak ada yang bisa memberikan materi pada saat kita butuhkan, itu kita bisa turun sendiri. Seperti itu. Bu Dewi, saya flashback dulu nih ke belakang. Ketika memutuskan untuk sekolah di John Robert Powers, itu kan termasuk sekolah kepribadian yang sangat terkenal, bukan Betul. cukup ya, sangat terkenal ketika itu di bahkan ada beberapa cabangnya di Indonesia ya, di seluruh Indonesia. Itu apa yang membuat Ibu Dewi merasa perlu untuk sekolah di John Robert Powers untuk personality development itu ya? Iya. Jadi sebenarnya seperti ini, saya hanya melihat ada beberapa teman saya itu Bu Jenderal ya di Jakarta, dan saya sangat senang melihat attitude-nya. Sehingga saya bertanya, diarahkanlah saya untuk masuk di John Robert Powers. Nah, setelah saya masuk di sana, menurut saya kan kita tahu ya, kita orang Makassar, orang Sulawesi Selatan itu yang menonjol pada penampilan kita itu pasti kalau bukan berlian emas, ya. Tapi knowledge-nya itu jarang diasah seperti itu. Ya, saya itu ke sana itu merasa diri saya sangat percaya diri. Akhirnya saya ini hanya contoh kecil. Saya memakai perhiasan, saya memakai berlian, dan saya merasa inilah yang sangat menunjang penampilan saya. Ternyata pada saat saya mengambil materi, jadi kan ada beberapa materi ya yang kita ambil, masuk ke materi etika berbusana. Nah, ternyata itu kita cukup memakai satu cincin. Ya,
1 jam tangan kalau misalnya hari-hari. Pada saat kita pesta kita harus memakai yang mana ingin kita tonjolkan. Akhirnya saya tanpa sadari itu karena malunya ya, saya masukkan cincin saya, kalung saya di tas saya, itu ternyata waduh, menurut saya ini sudah wow, ternyata dalam etika berbusana tidak seperti itu. Itulah yang membuat saya untuk ikut dan mengembangkan sekolah itu di Makassar. Kemudian dari cara duduk, dari bagaimana merubah mindset kita, bagaimana kita open minded, bagaimana selalu kita berpositif thinking terhadap masalah-masalah, walaupun masalah itu negatif, tapi kita membawanya dia ke positif. Itulah yang menjadi dasar yang menjadi membuat saya lebih tertarik seperti itu. Oke. Jadi Bu Dewi, pengetahuan itu disertai juga dengan pengalaman hidup yang Ibu Dewi sudah lalui selama puluhan tahun berkecimpung sebagai dosen, kemudian membuat sekolah kepribadian ini LP3 Soraya. Ini ada satu hal yang sempat saya tangkap tadi, dari semua ilmu itu ada keinginan dari Ibu Dewi untuk menyebarkan, untuk memberikan pencerahan kepada mungkin perempuan-perempuan. Ini lebih banyak perempuan ya muridnya Bu ya? Atau ada laki-laki juga? Ada banyak laki-laki. Jadi laki-laki itu misalnya mereka itu tidak percaya diri untuk tampil. Jadi kita perempuan jangan pernah sedih bahwa kita lah perempuan yang tidak bisa tampil, tapi terus terang banyak juga laki-laki yang tidak bisa tampil, utamanya dia berbicara di depan umum. Itu banyak laki-laki. Dan itu ada keinginan dari Ibu Dewi untuk menyebarkan ilmu itu, membangkitkan rasa percaya diri itu kepada mereka yang menjadi murid di LP3 Soraya. Nah, itu apa yang membuat Ibu Dewi merasa bahwa wah, ilmu ini penting loh untuk diberikan kepada utamanya generasi muda ya, karena mereka perlu untuk mengenal diri dan mengembangkan. Iya. Jadi saya kadang gergetan ya kalau melihat anak muda ya, karena saya juga sebagai dosen melihat anak muda itu selesai itu kok nggak bisa kerja ya, karena pada saat dia kuliah itu mereka tidak punya visi misi dalam hidupnya, sedangkan kita itu harus punya visi misi dalam hidup kita. Kita harus punya goal di dalam hidup kita. Kita harus mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang kita miliki sehingga kita dapat beradaptasi dimanapun. Dan rasa sirik itu karena penyakit hati itu semua punya. Saya pun punya sikap yang sirik, cuman karena saya merasa, saya analisis bahwa ini tidak ada guna saya sirik sama orang. Harus saya support. Sehingga itulah yang menjadikan, karena kebanyakan kita ini di dalam kehidupan itu tidak ada proaktif ya, tetapi reaktifnya ada. Ya, kemudian tidak punya visi misi, jadi berjalan begitu saja. Contoh mahasiswa lah ya, jadi dia itu tidak punya visi misi bahwa dalam saya kuliah ini saya harus bagaimana, apa yang ingin saya capai, sehingga yang ingin dia capai itulah goalnya, sehingga dia punya langkah-langkah untuk mencapai itu. Jadi tiba masa selesai dia langsung kepake, langsung bisa, karena mereka sudah siap. Itu yang membuat saya gergetan sehingga membuka. Jadi sampai sekarang ada yang belajar tingkat SMA, SMP, kuliah, dan hari ini sebenarnya saya ngajar jam 9 ya, jam 9 untuk tapi ini remaja dewasa. Jadi yang mereka itu selesai SMA pas mau kuliah, jadi dari sekarang ibu-ibunya masukkan supaya dalam kuliah itu betul-betul dia bisa menata dirinya. Oh, saya ingin menjadi seperti ini. Misalnya menjadi mahasiswa teladan di semester 1, apa saja langkah-langkah yang harus kita ambil sehingga kita dapat menggapai cita-cita kita, seperti itu. Oke, saya ambil tadi visi misi atau memiliki goals ya. Tidak semua orang di muka bumi ini jelas visi misi atau goalsnya atau tujuan hidupnya ya. Saya mau coba mengorek sedikit nanti ilmunya Ibu Dewi, tapi kita jeda dulu Bu ya. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali masih di Pengarus Utamaan Gender.
Cepat ataupun lambat, kita tahu ini kan terjadi. Jangan salahkan waktu, ini tentang kau dan diriku. Ku temukan jalanku, kau pun dengan jalanmu. Walau tak lagi satu, tak perlu banyak sesali. Kita tak pernah tahu, entah akan tahu caranya untuk kembali layaknya teman biasa. Sungguh ku tak mengira datang secepat ini. Kini kita di ujung cerita. Cepat ataupun lambat, kita tahu ini kan terjadi. Ku temukan jalanku, kau pun dengan jalanmu. Walau tak lagi satu, tak perlu banyak sesali. Kita tak pernah tahu, entah akan tahu caranya untuk kembali layaknya teman biasa. Jangan salahkan waktu, jika berbeda tujuan. Kita berdua pun tahu ini tentang kau dan diriku. Ku temukan jalanku, kau pun dengan jalanmu. Walau tak lagi satu, tak perlu banyak sesali. Kita tak pernah tahu, entah akan tahu caranya untuk kembali layaknya teman biasa. Kita pun tahu ini akhirnya. Kita pun tahu ini akhirnya. Jalanku, ta-da-da-da-da. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Baik, pendengar, masih di sesi pengarus utama gender lintas Makassar siang. Masih bersama saya Melani Ahmad dan juga
Ibu Dewi Tali. Bu Dewi, kita lanjut lagi nih Bu Dewi. Tadi saya sempat nanya sebelum beralih ke sesi ini. Oh ya, sambil juga saya undang pendengar kita ya yang mau gabung silakan di 0821 3333 9440. Kemudian juga bisa langsung komen di live streaming kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Ini saya cek dulu, mudah-mudahan oke. Nah, juga bisa langsung kirim pesan WhatsApp di 0821 3333 9440. Bu Dewi, ini kita punya satu pesan WhatsApp dari Irma di Makassar. Menurut Bu Irma ini sekolah kepribadian di Makassar itu jarang ya, dan sepertinya ini sekolah yang sudah cukup lama, dan bagaimana caranya agar anak-anak di usia remaja itu bisa lebih percaya diri ketika harus berpisah atau berada jauh dari orang tua. Oke, terima kasih untuk Ibu Irma di Makassar. Oke. Kita respon dulu Bu Irma ini, Bu. Silakan. Oke, jadi Ibu Irma, terima kasih dengan pertanyaannya. Jadi memang cuman satu-satunya yang punya sekolah kepribadian itu hanya LP3 Soraya atau LPK Soraya. Jadi ada 2 ya. Nah, jadi sekarang ini sementara berjalan remaja-remaja yang mungkin orang tuanya akan sekolahkan di luar negeri. Jadi utamanya dia agar mereka itu punya jati diri, punya kepercayaan diri, punya goals seperti itu, dan itu bisa mendaftar di 0811 41 Ya. 2259. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu Irma ingin mengetahui lebih dalam, itu boleh datang sementara kami ada kelas di Karundrung di HRS Building. HRS Building ya. Ya, jadi dekat Sayonara ya. Oh ya. Di Karundrung itu nanti jam 2 ada kelas terbuka. Jadi mungkin Ibu Irma bisa lihat di sana. Dan kami selalu dalam kalau remaja itu maksimal 6 orang aja supaya mereka itu kena banyak assessment seperti itu. Oh Iya, ya. jadi bukan hanya kita kasih seperti Materi, ini, terus udah tidak. tinggal gitu ya. Iya, jadi mereka itu assessment dirinya sendiri, sejauh mana mengenali dirinya seperti itu. Jadi mereka itu yang 2,5 juta itu mereka 6 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan itu 4 jam. Oke. Iya. Pertemuannya berapa kali seminggu nih, Bu? Pertemuannya 2 kali seminggu, ada yang 1 kali seminggu, jadi terserah yang mana mereka pilih. Jadi banyak opsi. Kemudian kalau orang tua itu biasanya 2 kali seminggu seperti itu. Jadi semua 4 jam. Jadi ada yang masuk jam 9, kemudian ada juga yang masuknya mulainya itu jam 2 seperti itu. Oke. Jadi memang penting ini ya untuk bisa mengenali pribadi, dan nantinya pertanyaan saya tadi sebelum jeda, visi misi membentuk visi misi atau goals. Tapi kita terima telepon dulu, Bu ya. Oke. Halo, selamat siang. Wah, sayang sekali terputus. Silakan coba kembali, masih bersama dengan Ibu Dewi Tali, dan Bu, saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau minta ilmunya sedikit nih untuk menentukan visi misi atau menentukan tujuan hidup. Tapi ini suara teleponnya mengganggu. Kita terima dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dari mana ini Pak? Dari Sain di Balanipa. Pak siapa? Sain di Balanipa. Pak Saing di Balanipa. Balanipa daerah mana nih Pak? Pembusuan dari Bala. Oke, ya mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Saing? Tanya, Iya. tanya apa? Oke, nanti bisa gabung lagi ya Pak Saing. Mungkin Pak Saing belum mendengarkan selengkapnya acara ini. Bu Dewi, kita balik lagi nih Bu Dewi. Menentukan visi misi atau goals seseorang dalam hidupnya setelah dia kenali dulu apa istilahnya talenta. Iya. Kemudian setelah itu apalagi stepnya sampai bisa menentukan visi misinya. Oke. Jadi setelah mereka menentukan visi misinya, dia harus mengetahui yang namanya 7 habits. 7 habits itu artinya kebiasaan manusia yang 7 itu yang harus dia kenali. Yang diantaranya itu proaktif, Ya. kemudian punya visi misi, kemudian ada skala prioritas dalam hidupnya. Kemudian bagaimana dia bisa, jadi kita itu di dalam pergaulan jangan kita yang mau menang, tetapi
mari kita menang-menang bersama, susah-susah bersama. Itu ada di dalam Seven Habits itu. Kemudian yang kedua, itu kita dulu yang masuk ke guanya orang, samperin orang baru kita. Jadi kita hargai dulu orang baru kita sendiri. Karena sekarang kan banyak dia dulu yang dihargai, ya itu enggak boleh itu. Kalau memang kita mau menjadi pribadi efektif. Kemudian yang terakhir itu harus menjalin silaturahim. Kemudian belajar. Jadi kita selalu mengasah kepandaian kita, otak kita harus kita asah itu apapun. Ya, karena beda kalau kita punya knowledge ya, itu sangat beda, auranya itu sangat beda ya. Jadi kita harus punya yang perlu dalam hidup kita ini adalah knowledge, attitude, kemudian skill. Ini yang 3 harus kita betul-betul dalami karena ini namanya segitiga keberhasilan seperti itu. Knowledge, Skill dengan attitude. Attitude ya. Baik. Ini 3 hal yang harus menjadi pegangan, harus ada pada diri kita ya, Bu ya. Nah, Bu Dewi, kalau dikaitkan dengan tema besar kita ini kan pengarus utamaan gender. Kadang-kadang perempuan itu ketika belum menikah dia bersinar-sinar nih. Begitu menikah biasanya redup dengan alasan bahwa ngurus anak, ngurus suami dan seterusnya. Bagaimana caranya agar perempuan yang sudah menikah itu tetap bisa mempertahankan sinarnya seperti yang dimiliki ketika jadi masih. Sebenarnya seperti ini. Ada statement itu mengatakan bahwa ketidakberhasilan perempuan itu bukan karena laki-laki, tapi karena kaumnya dan dirinya sendiri. Seperti itu. Kita kan bisa lihat sekarang seperti itu. Nah, kebanyakan perempuan kalau sudah nikah itu selalu yang tadinya bekerja berhenti kerja karena alasan suami seperti itu, ngurus suami, ngurus anak. Dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri itu sebelum nikah itu sudah ada komitmen. Jadi kita bikin komitmen, saya mau nikah tapi dengan syarat saya harus beraktivitas di luar tanpa saya melupakan kodrat saya sebagai ibu dari anak-anak saya dan menjadi istri dari suami saya. Seperti itu. Jadi akhirnya saya seperti ini karena memang ada komitmen. Kalau misalnya dia mengatakan saya juga pernah merasakan diminta untuk berhenti, tapi salah halo, kita nasib kita tidak bisa tahu apakah saya yang duluan dipanggil Allah atau Anda. Kalau misalnya papi yang duluan dipanggil Allah, saya kira-kira apa yang harus saya lanjutkan untuk menafkahi anak saya. Yang penting perempuan itu bisa berkarya tapi harus tahu apa fungsi utama dia di dalam rumah tangga. Karena saya juga sangat sibuk tapi saya sendiri juga yang memasak karena kan ada namanya Tupperware dan sebagainya ya, ada wadah-wadah yang bisa memungkinkan kita untuk semua bisa kita kerja. Yang penting kita ada manajemen waktu, itu aja. Oke, manajemen waktu berarti perempuan itu sebetulnya masih bisa tetap eksis di ruang publik maupun di domestik asal bisa mengatur waktu itu tadi. Iya betul, seperti itu. Saya tertarik sebetulnya dengan negosiasinya Bu Dewi nih. Tahun 87 kan udah jadi dosen, berarti udah nikah ya? Belum. Oh, jadi belum. saya itu sebelum nikah saya sudah sempat menjadi pembantu dekan 3 di Fakultas Sastra Universitas 45 yang sekarang Bosowa. Seperti itu. Ketika mau menikah terus memberikan bargaining atau penawaran seperti itu kepada calon suami itu kenapa bisa yakin ya dan mengiyakan negosiasi itu, Bu Dewi? Ya mungkin pada saat itu kena cinta ya sehingga apa aja saya minta oke, yang namanya baru ya. Tetapi dengan berjalannya waktu saya melahirkan anak pertama itu saya pada waktu itu sempat suami saya itu meminta untuk saya mengurangi aktivitas saya. Saya bilang oke, saya mengurangi, tetapi
saya tidak boleh berhenti seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi akhirnya saya lanjut terus sampai sekarang, tapi alhamdulillah suami saya sangat mensupport di dalam pengembangan diri saya. Berarti memang harus ada apa ya, dukungan dari gender yang lain nih, kan cuma ada 2 gender nih ya, Iya, laki-laki dan iya. perempuan, dan kebetulan dipertemukan dalam dunia pernikahan dan memang harus ada dukungan gender perempuan mendukung yang laki-laki, laki-laki mendukung juga seperti ya. itu, harus seperti itu. Jadi kita berumah tangga itu ya memang kita punya juga visi misi. Berdua untuk apa kita bersama-sama? Karena kita itu tidak pernah dipertemukan dengan orang yang sama, pasti orang yang berbeda. Iya. Tetapi indahnya ketika perbedaan itu kita bisa satukan, kita bisa ramu, itulah indahnya keluarga. Nah, seperti teknik itu. menyatukan itu Bunda, ini agak sulit loh sebenarnya karena karakter kita kan pasti beda. Ya. Dalam pernikahan itu ada kondisi di mana kita kadang dekat, kadang renggang. Ya. Nah, kalau renggang ini yang kayaknya gimana itu? Ada komunikasi. Ah. Jadi kita mencari akar permasalahan kenapa masalah ini timbul. Apa akar permasalahannya, kenapa? Kemudian kita introspeksi diri masing-masing, seperti itu. Jadi baik rumah tangga yang bagaimana, ketika ada di dalamnya komunikasi, insya Allah tidak akan. Jadi jangan komunikasinya nanti kan biasanya ada ibu-ibu diam, Iya, ya, itu. diam. Kemudian cuman apalagi sekarang ya, dia status di medsos itu sebenarnya jangan. Jangan sekali-kali. Kalau saya setiap mengajar, saya menyampaikan ke ibu-ibu, kalau ada masalah jangan pernah kita share di medsos itu tentang status kita dan sebagainya ya. Karena orang-orang yang melihat statement ini, apakah like and dislike dengan kita. Kalau dia like, pasti dia like dengan kita, senang dengan kita, pasti dia bilang kasihan ya, kenapa? Mungkin dia menelpon atau ke rumah dan sebagainya. Tetapi kalau the other dislike, ya pasti dia bilang, aduh kasih siapa suruh? Artinya dia membuat kita gimana ya? Artinya gimana sih orang kalau tidak suka sama kita? Apapun yang kita lakukan pasti tidak nggak pernah pernah bagus. bagus, Apapun itu. Jadi itulah di dalam interaksi sosial kita harus tahu diri. Walaupun mungkin kita mendengarkan teman-teman kita solimi kita, ya enggak apa-apa, itu haknya dia. Tidak boleh kita melarang, tapi didoain aja agar hatinya lebih bagus. Begitu juga pasangan kita. Jadi kita doain semoga bencana ini berlalu dengan, karena begini Bu ya, ada di dalam Mars dan Venus bahwa laki-laki ketika punya masalah pasti masuk ke guanya sendiri. Jadi dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kita perempuan itu setiap ada masalah cerita ke sahabatnya kayak kemana, padahal itu sebenarnya enggak boleh ya. Kenapa? Sahabat sih itu susah kita dapatkan sahabat yang sejati. Mungkin pada saat kita naik satu langkah, sahabat kita sendiri yang korek kita, sahabat sendiri kita cerita, wah dulu itu dia begini bogono. Karena adanya sifat syirik di dalam perkembangan kita. Jadi sebaiknya kalau ibu-ibu di luar sana kalau punya masalah, curhat aja sama Allah. Kan yang memberikan masalah itu Allah Subhanahu wa taala, yang sang pencipta, yang tentunya kita melihat bahwa di dunia ini banyak gembok, tapi bukan hanya satu kuncinya. Setiap gembok punya kunci masing-masing, sehingga dalam kehidupan kita juga mempunyai, misalnya ada masalah, punya jalan keluarnya masing-masing, seperti itu. Oke, jadi saya seperti kalau mendengar penjelasan Ibu Dewi ini, saya berpersepsi ya bahwa semua orang yang sudah melewati sekolah kepribadian ini, LP3 Soraya, itu memiliki yang pertama wawasan yang luas, selalu melihat dari berbagai macam sisi, dan yang kedua itu memiliki hati yang lapang ya. Jadi apapun masalah itu kayaknya ada aja solusinya. Ya, seperti itu. Itulah yang saya dirikan Soraya, supaya ibu-ibu yang punya masalah enggak punya masalah lagi. Dan banyak yang konsultasi dengan saya, karena saya juga sebagai coach ya.
masalah di rumah tangga dan sebagainya, tapi alhamdulillah dengan sendirinya berhasil seperti itu. Saya juga pernah di Venus dulu, itu masalah itu mereka itu udah mau cerai ya, tapi mendengarkan apa yang saya sampaikan pada waktu itu, dia menelpon saya, mendatangi saya, alhamdulillah enggak jadi. Enggak jadi karena masalah ini anak istri kedua, masalah anaknya lah dan sebagainya, tapi istri pertamanya udah meninggal, tapi direcokin dengan anak-anaknya, tapi alhamdulillah menjadi bahagia dengan cara komunikasi terbuka seperti itu. Komunikasi dan juga adaptasi sosial tadi itu penting ya, Bu, jadi ya. kita harus mengenali karakter-karakter orang-orang di sekitar kita. Itu ada nggak materinya di sekolah ada. kepribadian? Jadi kalau misalnya masuk di LP3 Soraya itu kita ada sidik jari namanya ya, analisis sidik jari. Karena di dalam sidik jari itu ada 3 ya, ada loop, arts dan word. Loop ini ada namanya double loop. Nah, kalau ini kita melihat jadi dari tangan kita, jari kita ini semua ada fungsinya. Yang kanan ini jempol itu adaptasi lingkungan, manajemen diri, adaptasi lingkungan, cara berpikir di telunjuk kita, kemudian cara bertindak, kemudian cara berkomunikasi, cara interaksi sosial. Jadi kita lihat kira-kira kita punya sidik jari dalam bentuk apa, itu ada analisisnya. Sehingga ibu-ibu itu misalnya mau memarahi anaknya, kan biasanya ada ibu-ibu itu misalnya anaknya kembar, diperlakukan seperti itu semuanya, padahal tidak, karena sidik jarinya akan berbeda. Jadi seperti ya contoh saya berikan loop. Kalau loop itu anaknya sensitif, sehingga kita untuk bagaimana mengamankan anak ini kita harus touch. Ya, jadi ada pendekatan, jangan sekali-kali kita memberikan bahwa kakakmu itu begini, kamu itu begini, tidak boleh, tidak boleh. Jadi selalu kita mendekati. Tapi lain kalau dia misalnya arts atau word ini ada biasa anak-anak itu suka kalau misalnya ada reward. Ya, jadi ada challenge itu anak-anak. Jadi walaupun diapain, dimarahi pun di depan umum, no problem. Tapi coba anak yang low dimarahi di depan umum itu, luka banget hatinya, sensitif banget. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi insya Allah yang masuk di LP3 Soraya itu akan mengenali siapa dirinya dan mungkin kalau anak-anaknya yang ikut, ibunya akan bisa tahu. Bahwa cara mengajar anak saya seperti ini, dan insya Allah saya akan membuat seminar parenting. Itu memang saya membuat khusus untuk ibu-ibu agar kita generasi muda kita ini lebih bagus, karena kita tahu kalau saya kan baby boomers ya, kemudian di bawah saya ini kan milenial. Milenial dengan baby boomers itu pasti cara mengajarnya itu beda banget ya, karena karakter yang berbeda. Kemudian yang diajar itu kan generasi Z. Generasi Z ini sudah adaptasi dengan teknologi itu sangat dekat. Jadi kita harus tahu karakternya. Jadi memang banyak ibu yang harus kita ketahui. Makanya ibu-ibu tuh rajin-rajin deh. Saya kan sering ada di YouTube ya. Sering-sering buka itu YouTube saya, sehingga dapat mengetahui seperti ini. Akun ya. YouTube-nya, Bu? Ya. Akun YouTube-nya. Nanti ya saya soalnya saya buka aja Dewi Tali atau Dewi LP3 Tali, ya? Soraya itu udah ada terbuka itu. LP3 Soraya ya kata kuncinya. Boleh cari di YouTube. Atau LPK Soraya, Dewi Tali itu insya Allah udah kelihatan itu YouTube-nya di situ. Oke. Ya. Saya tertarik tentang pembacaan sidik jari tadi itu ya. Itu sebaiknya mendeteksi itu di usia dini, di usia remaja atau anak-anak, atau sampai tua pun masih bermanfaat? Oke, jadi pada prinsipnya 13 minggu kita di dalam kandungan itu sidik jari kita udah trigger. Ya, jadi 23 itu udah mateng, sudah lengkap, sehingga anak bayi pun itu bisa kita sidik jari. Jadi saya biasanya hari ibu atau hari Kartini itu saya ke rumah sakit mencari anak yang baru lahir, saya sidik jari, jadi kerjasama dengan rumah sakit, pernah rumah sakit Labong Baji,
kemudian saya sampaikan ke ibunya, Bu, cara didiknya anak ini seperti ini. Jadi berbahagialah ibu yang saya sempat sidik jari. Seperti itu. Dan bayarannya juga enggak terlalu, kalau yang seperti itu sosial, jadi biasanya DPC Makassar itu mengadakan seperti itu. Oke, kalau kita yang datang sendiri ke Boleh, LP3 jadi Soraya? nanti ditelepon, kemudian kita ketemu di HRS building itu jam berapa, appointment, kemudian saya sidik jari di situ, jadi orang tua pun boleh yang belum pernah disidik jari. Jadi sidik jari ini mungkin orang mengatakan, oh kalau saya sudah sidik jari, misalnya umur saya sudah 60 tahun atau 50 tahun, kemudian saya sidik jari lagi, itu akan berubah. Itu tidak, tetap seperti itu. Yang berubah adalah perilakunya, karena sudah di kita sudah tahu, jadi kita sudah menganalisis seperti itu, sudah apa istilahnya ya, kenapa lupa saya, jadi seperti itu, jadi dia lebih tahu, akhirnya dia ada berubah. Jadi yang berubah itu attitude-nya, perilakunya yang berubah. Yang tadinya maksudnya dia apa ya, pemalu, tentu kita menyampaikan bahwa kalau kita malu itu apa yang kita dapatkan, positifnya itu apa, kan nggak ada, lebih banyak ke negatifnya, sehingga disitulah mereka bisa berubah seperti itu. Jadi saya juga melihat dalam Al-Quran ya, Allah mengatakan bahwa manusia itu akan berubah ketika dia merubah dirinya, seperti itu. Jadi sidik jari kita tidak akan berubah, tapi perilaku kita akan berubah. Dan itu salah satu modal ya untuk mengenali diri sendiri, supaya kita tahu bahwa oh ini kekurangan saya ternyata di sini, dan betul. ini cara merubahnya. Iya betul. Istilahnya distimulan. Kalau kalau ada yang mau ngecek gitu sidik jarinya, Bu Dewi itu terjangkau nggak untuk masyarakat? Oh iya, karena kalau saya misalnya masuk di Soraya atau ya ibu-ibu yang mungkin bagaimana ya dan ingin mengetahui itu, kadang kami tuh ada sosialnya juga. Kemudian kalau misalnya dia sudah masuk di Soraya, itu hanya 200.000 tuh udah tahu, tapi untuk deteksi, untuk mengetahui. Tapi kalau semua ingin diketahui, itu 1,8 itu semuanya, sampai belajarnya, kemudian di mana dia bisa kerja nanti, dia cocoknya di mana dan sebagainya, itu sangat lengkap. Tapi 200 itu udah juga bisa bahwa kamu ini sebenarnya seperti ini. Nah, jadi mereka hanya beli chips ya, yang 200.000, jadi untuk jasanya nggak ada seperti itu. Ya kita sosial aja Ibu, supaya kan itu untuk akhirat kita, tabungan akhirat kita juga seperti itu. Dan sangat membantu ya, karena kan kadang untuk anak-anak remaja mereka itu nggak bisa sekarang ya, karena terpengaruh teman, misalnya teman selesai SMA, saya mau ke HI deh, terus ikut-ikutan ke HI, ke hubungan internasional, padahal sebetulnya potensinya mungkin bisa ke mana lah gitu ya. Iya betul. Kadang-kadang pengaruh teman itu sangat besar. Pengaruh teman dan kemauan orang tua. Nah, ya kalau saya sih, anak saya pengen mereka jadi dokter, tapi nggak mau karena takut lihat darah. Ya saya silahkan. Akhirnya anak pertama saya sekarang sudah dosen, kemudian sudah pegang juga LP3 Soraya. Jadi ya alhamdulillah. ada penerus ya. Ada penerus ya. Oke. Bu Dewi, kita jeda lagi sejenak, ini nanti memasuki sesi yang terakhir, masih ada satu pertanyaan dari pesan WhatsApp. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia.
utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Ini ketika jeda tadi saya banyak ngobrol dengan Bu Dewi, ternyata saya pikir waktu 60 menit itu nggak cukup Bu ya. Iya betul. Banyak sekali ini yang bisa kita share dan semuanya sangat bermanfaat. Tapi kalau pendengar memang berminat ya, ingin memperdalam ilmu seputar personality development, Iya. pengembangan diri, bisa langsung ke LP3 Soraya atau Oke, LPK boleh. Soraya. Iya. Bisa menelpon juga di nomor 0811 412259. Iya betul. Nah, bisa langsung tanya-tanya di sana, bisa langsung interaksi di sana. Saya sih berharapnya Bu Dewi bisa continue juga nih di Pro 1. Iya, Berharap ya. yang penting saya diundang, kemudian jauh-jauh hari ada informasi karena saya memang sangat sibuk dan banyak kelas. Ini kan saya pindahkan ke jam 2 demi untuk semua orang bisa mengenali ini seperti itu. Oke, satu hal lagi nih Bu Dewi sebelum kita berpisah dan sebelum Ibu Dewi kasih pesan-pesan khusus untuk semua perempuan, khususnya bukan cuma perempuan sebetulnya, pada laki-laki juga, tentang tema besar kita pengaruh utama gender. Tadi Ibu Dewi mengatakan bahwa tahun 1987 udah jadi dosen Oke. sampai tahun ini. Jadi saya berpikir ini mungkin usianya sudah apa ya, kalau di PNS itu sudah harus pensiun ya. Ya, jadi saya sudah 63 tahun ya. Jadi saya pensiun insya Allah 65 tahun karena saya dosen. Dosen, ya. Seperti itu. 63 tahun, tapi kalau misalnya pendengar menyaksikan tayangan kita melalui live streaming fanpage Facebook Pro 1 dari Makassar, enggak kelihatan 63 tahun Bu ya. Terima kasih. Masih beraktivitas juga, masih aktif jalan kaki dan bawa kendaraan sendiri ya. Iya, betul. Seberapa penting sebetulnya ini, singkat saja Bu, seberapa penting sebetulnya tetap beraktivitas khususnya untuk perempuan yang usianya sudah lanjut Bu? Oke, jadi sebenarnya untuk kalau kita bisa bawa mobil silahkan, itu untuk amnesia, supaya kita jangan cepat pikun, itu aja. Kemudian kan otak itu kalau kita tidak gunakan dia mengecil. Oh,
Tetapi kalau kita beraktivitas itu dia membesar, dia berkembang. Jadi saya tidak mau otak saya menjadi kecil dan saya pikun dan belum waktunya saya sudah lupa semuanya. Jadi inilah saya masih harus energik seperti itu. Oke, saya masih mau gali lagi nanti. Mudah-mudahan ada waktu lagi Bu Dewi kesini Bu ya. Insya Allah. Pesan-pesan dulu deh untuk para pendengar kita, Iya. pengaruh utama gender. Oke, jadi bagaimana kita selalu positive thinking. Jangan kita pernah melarang orang untuk memfitnah kita dan sebagainya, tapi kita harus dengan feedback itu kita harus introspeksi diri. Jadi jangan kita pernah sakit tapi kita berdoa dan melihat diri sendiri orang yang dia katakan orang itu betul seperti itu atau tidak. Kemudian kalau misalnya ada teman yang tidak suka dengan kita, jangan pernah harap dia akan menilai positif dengan kita. Jadi yang saya sampaikan bahwa selalulah kita berpositif thinking dengan dalam keadaan apapun juga supaya kita hidupnya bahagia dunia akhirat seperti itu. Bahagia seperti Bu Dewi di usia 63 masih aktif. Wajahnya saja saya sih melihat menakar tadi ya sekitar 40 atau 50 tapi ternyata Terima kasih. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi saya sangat berharap Bu Dewi bisa kembali bersama kita nih di Pro 1 dari Makassar. Insya Allah ya. Baik, Oke, Assalamualaikum, selamat Wal- siang Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, dengan demikian kebersamaan saya dengan Ibu Dewi Tali yang tadi sudah memberikan beberapa pencerahan ya. Saya mengatakan pencerahan karena tidak semua narasumber bisa memberikan informasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Tali SPSI MM, Ketua DPC IWAPI Makassar, Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Sulawesi Selatan dan juga Direktris dari LP3 atau LPK Soraya. Anda bisa langsung bertemu atau berkonsultasi dengan Ibu Dewi Tali di LP3 atau LPK Soraya atau bisa menghubungi di nomor 0811 412259 atau bisa langsung ke tempatnya di HRS Building di Jalan Karundrung. Saya Melani Ahmad, kita akan jumpa lagi di sesi pengarus utama gender selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 94,4 FM